Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Mawarni dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Manajemen Kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan. Di samping aspek tujuan, pendidik, peserta didik, metode, dan lingkungan pendidikan. Pentingnya kurikulum tersebut, maka kurikulum harus dipahami secara benar, sehingga dalam pengembangannya akan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum adalah seperangkat perencanaan yang disusun dan harus dilalui oleh peserta dalam rangkai mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam kurikulum itu setidaknya mencakup adanya rencana, pengaturan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Selanjutnya, asas kurikulum. Asas kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah yang dianut. 2. Asas psikologi. Manusia adalah makhluk yang bersifat unitas multipleks yang terdiri atas 9 aspek psikologis yang kompleks tetapi satu. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi. Kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan. Yang keempat, asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Dalam sebuah kurikulum setidaknya terdapat 4 komponen penting, yaitu komponen tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Komponen tujuan berkaitan dengan arah atau tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan kurikulum dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu aims, goal, dan objektif. Komponen kedua dari kurikulum adalah isi atau konten. Isi kurikulum adalah muatan-muatan yang dikandung dalam kurikulum yang tidak hanya berisikan 1 atau 2 muatan, akan tetapi multi konten di dalamnya. Biasanya isi kurikulum berisi 3 aspek, yaitu pengetahuan, proses, dan nilai. Sedangkan komponen yang ketiga adalah aktivitas belajar. Komponen ini mempertimbangkan kegiatan peserta didik dan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan tahap di mana pendidik melakukan penilaian terhadap proses yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ketercapaian peserta didik dengan yang telah ditetapkan oleh kurikulum dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu? Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntunan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard and soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Hak Belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program eksternational learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Selanjutnya yaitu ragam bentuk pembelajaran Merdeka Belajar, diantaranya 1. Program magang atau praktek industri, 2. Proyek di desa, 3. Pertukaran pelajar, 4. Penelitian atau riset, 5. Wirausaha, 6. Studi atau proyek independen, 7. Proyek kemanusiaan, dan 8. Mengajar di sekolah. Tanggapan atau respon terhadap kebijakan Merdeka Belajar oleh Ketua ALPTK PT Muhammadiyah, menurut Harun, sesungguhnya kemerdekaan belajar sebagaimana dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya hakikat pendidikan adalah untuk memartabatkan kehidupan dan memanusiakan manusia, atau itulah hakikat dari kampus Merdeka. Dan kampus Merdeka sebagai kampus kehidupan mengantarkan mahasiswa menjadi sosok-sosok yang bisa mempertahankan kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.